Saya Novantri Sampiniko dengan NIM 222611051. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata berdasarkan basis pengetahuan menggunakan metode forward chaining dan backward chaining. Yang pertama yaitu menggunakan metode forward chaining, di mana forward chaining ini adalah pendekatan berbasis data yang dimulai dari fakta-fakta dan bergerak dari fakta-fakta yang ada dan bergerak maju untuk mencari kesimpulan. Cara kerja contoh penerapan forward chaining yaitu digunakan dalam sistem pendukung keputusan medis untuk mendiagnosis penyakit, seperti contoh pada saat ini yaitu diagnosis untuk mendiagnosis penyakit mata. Di sini saya sudah buat programnya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu sistem akan mengajukan 10 pertanyaan yang ada di sini kepada pasien, yang masing-masing memiliki jawabannya atau tidak. Kemudian misalkan di sini, apakah mata Anda mengalami kemerahan yang signifikan? Saya memilih ya. Kemudian pertanyaan yang kedua saya juga pilih ya. Pertanyaan ketiga. Kemudian pada pertanyaan keempat dan selanjutnya ini saya pilih tidak. Tidak. Nah, di sini sistem akan memeriksa setiap aturan dalam basis pengetahuan untuk melihat apakah kondisi pada bagian if terpenuhi. Ya, misalnya di sini pada pertanyaan yang pertama tadi, apakah mata Anda mengalami kemerahan yang signifikan? Nah, pada rules pertama, if-nya itu kemerahan mata, maka ini terpenuhi. If yang pertama terpenuhi. Kemudian if yang kedua, gatal. Apakah Anda merasa gatal pada mata? Jawabannya ya. Maka if ini terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kotoran mata. Pertanyaan ketiga, apakah ada kotoran mata? Jawabannya ya. Maka bisa diprediksi bahwa pasien ini sedang mengalami penyakit mata, yaitu konjungtivitas. Nah, jika saya karena saya tekan diagnosa, maka sistem menyimpulkan bahwa pasien kemungkinan menderita penyakit mata yaitu konjungtivitis atau radang pada mata. Kemudian metode yang kedua yaitu backward chaining, di mana backward chaining adalah pendekatan berbasis tujuan yang dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai lalu mencari fakta yang mendukungnya. Ini adalah kebalikan dari forward chaining tadi. Jadi backward chaining adalah kebalikan dari forward chaining. Contoh penerapannya di sini masih sama, yaitu sistem pakar mendiagnosa penyakit mata. Proses kerjanya itu sistem dimulai dengan hipotesis atau diagnosis yang mungkin. Ya, misalnya
Di sini saya memilih penyakit mata konjungtivitis. Ya, kemudian lanjut ke rule. Nah, di rule pertama ini, if kemerahan dan gatal dan kotoran mata, maka konjungtivitis. Nah, sistem bertanya kepada pasien tentang mata kemerahan, gatal, dan kotoran mata. Jika pasien menjawab ya untuk semua di sini jika pasien menjawab ya untuk semua pertanyaan tersebut, maka sistem akan menyimpulkan bahwa pasien mungkin menderita penyakit konjungtivitis atau radang pada mata. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan kedua metode ini, sistem PAKA dapat membantu dalam mendiagnosis penyakit mata dengan lebih efektif. Forward chaining lebih cocok untuk situasi di mana fakta-fakta sudah diketahui dan ingin mencapai kesimpulan. Sedangkan backward chaining lebih efektif ketika ada hipotesis yang ingin diuji berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pasien. Namun keduanya dapat saling melengkapi dalam proses diagnosis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.